Halo Sziasztok! Didi vagyok, Indonéz vagyok. Indonéziából jöttem. Budapesten lakom. Beszélek indonézul és angolul. Most tanulok magyarul. És ti? Halo semuanya, selamat datang di kelas Bahasa Hongaria untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Hongaria. Untuk kelas pertama kita akan belajar beberapa ungkapan-ungkapan dan ekspresi-ekspresi yang kita gunakan saat kita memperkenalkan diri. Seperti yang sudah kalian dengar di awal video, saya mengucapkan beberapa kalimat yang kalian lihat di layar kalian sekarang, yaitu Didi Wajok, Indonesia Wajok. Oke. Di sini ada dua kata yang sama, yaitu Wajok, tapi yang satu dengan didik, yang kedua dengan kata Indonesia. Kira-kira apa ya artinya? Lalu kalimat berikutnya, Indonesia Belyutem. Ada lagi kata yang mungkin kalian bisa menebak, apa itu Indonesia? Oke, berikutnya Budapesten Lokom. Budapest. Untuk yang ingin belajar bahasa Hongaria, pasti tahu Budapest adalah ibu kota dari Hongaria. Oke, kenapa ada akhiran en setelah kota Budapest? Perlu dicari tahu. Oke, berikutnya ada Beszélek Indonézul és angolul. Oke, apa ya perbedaan antara Indonésia, Indonesiaból, dan Indonézul? Menarik. Berikutnya, most tanulok magyarul esti. Nggak tahu sama sekali ya. Oke. Dari beberapa kalimat ini, kalian bisa lihat bahwa ada beberapa kata yang sengaja saya cetak tebal, dan beberapa suku kata yang saya cetak tebal. Kata dan suku kata yang tercetak tebal ini adalah acuan kita untuk mengembangkan atau mencari tahu apa sih fungsi dari kata yang tercetak tebal dan suku kata yang tercetak tebal itu. Apakah keuntungan kita mencari tahu fungsi-fungsi mereka? Oke, tapi sebelumnya kita coba lihat apa sih arti dari ungkapan-ungkapan ini. Oke, pertama, didik wajok. Ada dua arti, yaitu saya didik atau nama saya didik. Oke, berikutnya. Indonesia wajok. Saya orang Indonesia. Kalian mungkin juga langsung bisa menebak, oh berarti wajok mungkin adalah kata kerja to be. To be adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang bisa berarti is, are, atau am, atau and. Lalu Indonesia Bolyuten. Saya dari Indonesia. Tapi apa perbedaan Indonesia dan Indonesia Bol? Akan kita cari tahu. Berikutnya, Budapesten Lokom. Terus saya tinggal di Budapest. Oke. Tapi kenapa ada akhiran en? Kita akan cari tahu lagi. Oke, yang berikutnya. Beszélek Indonézul és angolul. Yang berarti saya bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris. Oh, berarti Indonézul artinya bahasa Indonesia dan angolul adalah bahasa Inggris. Oke. Kalimat berikutnya. Most tanulok magyarul esti. Sekarang saya sedang belajar bahasa Hongaria dan kalian. Loh. Kok bahasa Hongaria dalam bahasa Hongaria adalah magyarul? Wow, berbeda sekali ya antara bahasa Indonesia dan Indonesia.
Oke, kita akan cari tahu kenapa bisa seperti ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan jawabannya yang akan kita gunakan untuk membuat kalimat-kalimat yang mirip dengan konstruksi kalimat-kalimat ini. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Hongaria. Seperti yang kalian lihat di kolom yang pertama, huruf-huruf dalam bahasa Hongaria ada 44 huruf. Huruf-huruf dalam bahasa Hongaria ada yang terdiri dari 2 dan 3 huruf, tetapi diperlakukan sebagai satu huruf, karena mereka tetap mempunyai satu bunyi. Oke, kita coba dengarkan bagaimana pelafalan dari setiap huruf dalam bahasa Hongaria. Kalian juga bisa melihat video tentang pelafalan atau pengucapan huruf-huruf dalam bahasa Hongaria di video terpisah di dalam channel ini. Kita mulai pengucapan huruf dalam bahasa Hongaria. O, A, B, C, J, D, Z, J, E, E, F, G, J, H, I, J, K, L, A, M, N, O, Ö, Ö, P, Q, R, S, S, T, J, U, Y, V, W, X, Y, Z, J. Sekarang kita belajar pelafalan menggunakan beberapa contoh kata yang sudah ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Huruf O seperti pelafalan huruf O dalam kata ekor. Ekor. O. Huruf A seperti pelafalan huruf A dalam kata air. Air. A. Huruf C seperti pelafalan gabungan huruf CS dalam kata tsunami dalam bahasa Inggris. Tsunami. Tsunami. C. C seperti pelafalan huruf C dalam kata cicat. Jadi gabungan huruf CS ini sama pelafalannya dengan huruf C dalam bahasa Indonesia. J seperti pelafalan gabungan huruf DS dalam kata kit dalam bahasa Inggris. Kit. J. J. J seperti pelafalan huruf J dalam kata Jakarta. Jakarta. J. E seperti pelafalan huruf E dalam kata bebek. Bebek. E. E seperti pelafalan huruf E dalam kata ekor. 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 E. J seperti pelafalan huruf D dalam kata juri. Juri. Huruf Y dan gabungan huruf L, Y seperti pelafalan huruf Y dalam kata Yogyakarta. Yogyakarta. Y. NY pelafalannya seperti gabungan huruf NJ dalam kata nyonya. Nyonya.
O seperti O dalam kata Oscar. Oscar. O. O, huruf O yang dibaca panjang. O. E, mirip seperti pelafalan huruf E dalam kata elang. E. E. Elang. E, pelafalan huruf E dibaca panjang. E. Ash, pelafalan seperti huruf S, Y dalam kata shall. Shall. Ash. S, gabungan huruf S dan Z, pelafalannya seperti S dalam kata siang. Siang. S. Jadi gabungan huruf SZ, SZ, pelafalannya sama seperti pelafalan huruf S dalam bahasa Indonesia pada umumnya. C, pelafalannya seperti T dalam kata cube bahasa Inggris. Cube. C. C. U seperti U dalam kata bull. U. U. U, huruf U dibaca panjang. U. U seperti U dalam tu bahasa Inggris. Maaf, bahasa Prancis. Caranya, persiapkan mulut saat kita ingin mengucapkan huruf I, tetapi kita keluarkan huruf U. 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 Bisa berlatih mengucapkan huruf I, lalu diubah ke U. Contohnya, I, I, U, U. Huruf U dibaca panjang. U. V seperti V dalam kata average dalam bahasa Inggris. Average. V. V. Y dibaca seperti huruf I. G seperti dalam pelafalan huruf S dalam kata pleasure bahasa Inggris. Pleasure. Pleasure. G. G. Berikut tadi beberapa bantuan bagaimana kita melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Hongaria. Oke, berikut tadi adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa berlatih melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Hongaria. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Kita kembali membahas tentang ungkapan-ungkapan, tetapi sebelumnya kita akan coba membahas tentang huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Oke, dalam bahasa Hongaria sangat penting sekali kita mengetahui jenis atau kelompok huruf vokal. Karena dengan mengetahui kelompok-kelompok huruf vokal, kita akan dengan bisa lebih mudah mengetahui konjugasi apa yang harus kita gunakan atau kita pilih, serta akhiran-akhiran apa yang akan kita pilih. Karena dalam bahasa Hongaria, kita harus belajar tentang harmonisasi bunyi atau suara. Dalam bahasa Hongaria, harmonisasi bunyi atau suara itu sangat penting, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan bunyi dari suatu kata yang bagus, sesuai dengan standar harmonisasi kata dalam bahasa Hongaria tentunya. Kita akan coba belajar tentang pengategorian atau kelompok-kelompok
dari jenis huruf vokal. Oke, jadi kita kembali lagi pada pengelompokan huruf-huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Huruf vokal dalam bahasa Hongaria dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama berdasarkan penulisannya dan yang kedua berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan penulisannya, huruf vokal dibagi menjadi dua, yaitu Rövvid Monganhongzog dan Hosu Monganhongzog. Rövvid berarti pendek, Hosu berarti panjang. Monganhongzog sendiri artinya adalah huruf vokal. Berarti yang masuk ke kategori huruf vokal yang pendek adalah huruf O, E, I, O, E, U, U. Huruf vokal yang masuk kategori panjang adalah A, E, I, O, E, U, U. Bisa kita lihat bahwa yang membedakan antara huruf vokal Rövvid pendek dan huruf vokal panjang adalah dari aksennya. Huruf vokal yang Rövvid atau pendek hurufnya tidak mempunyai aksen. Yang ada hanya titik dan titik 1 dan titik 2. Sedangkan huruf yang vokal yang Hosu mempunyai aksen, yaitu coretan di atas hurufnya. Golongan huruf vokal yang kedua adalah golongan huruf vokal berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya ada dua jenis huruf vokal, yaitu huruf vokal Mogos dan huruf vokal Me. Huruf vokal Mogos adalah yang bernada tinggi, huruf vokal Me adalah bernada dalam atau berat. Huruf vokal yang Mogos yaitu E, E, I, E, E, U, U. Sedangkan huruf vokal yang Me, O, A, O, E, U, U. Di sini bisa kita lihat bahwa penggolongan dari jenis penulisan dan pengucapannya benar-benar bisa dikatakan berbeda. Yang harus kita ingat selalu atau yang lebih harus diutamakan saat kita mengingat tentang perbedaan golongan ini adalah yang berdasarkan pengucapannya. Karena untuk konjugasi, yang mana yang harus kita pilih atau akhiran-akhiran mana yang harus kita pilih, semua tergantung dari pengelompokan jenis huruf vokalnya. Jika kata kerja mempunyai huruf vokal Mogos, maka kemungkinan besar konjugasinya adalah konjugasi yang berhuruf vokal Mogos juga. Jika kata benda mempunyai atau mengandung huruf vokal yang Mogos, berarti akhiran yang harus kita pilih adalah akhiran yang mempunyai huruf vokal Mogos juga. Begitu juga untuk huruf vokal yang Me. Jika kata kerja mengandung huruf vokal yang Me atau O, A, O, O, U, U, maka konjugasi yang kita gunakan adalah konjugasi yang mengandung huruf vokal Me juga. Begitu juga dengan akhiran untuk kata benda, kata sifat yang mengandung huruf vokal Me, kita harus cari akhiran yang mengandung huruf vokal Me juga. Jadi ini memang benar-benar harus kita ingat agar bisa mempercepat kita mengerti struktur kata-kata dan kalimat dalam bahasa Hongaria. Oke, kita coba ke slide berikutnya.
Oke, kita akan membahas dari kata wojok. Wojok ternyata adalah kata ganti orang atau wojok ternyata adalah kata kerja to be atau dalam bahasa Hongaria letige. Oke, di sini dalam slide ini kita akan belajar tentang kata ganti orang dan to be atau letige. Oke, dalam bahasa Hongaria kata ganti orang ada 10. Tetapi dalam bahasa Hongaria kata ganti orang sering sekali tidak kita ucapkan. Hanya pada subjek ön atau Anda dan monggo dan kadang-kadang juga kita ucapkan. Begitu juga önök atau Anda sekalian, mongguk Anda sekalian, itu kita ucapkan. Juga kadang kita ucapkan. Tetapi tergantung dari jenis kalimat dan konteks dari kalimat yang kita buat. Jadi, in adalah saya, te adalah kamu, ön adalah Anda, monggo adalah Anda. Perbedaannya, monggo lebih jarang kita pakai karena bisa bersifat sinis. Jadi, in adalah saya, te adalah kamu, ön adalah Anda, monggo juga Anda. Perbedaan antara un dan monggo terletak pada konteks kalimat yang akan kita pakai. Monggo sangat jarang kita pakai karena kadang akan memberikan rasa sinis saat kita memakai atau kita benar-benar menjaga jarak dengan orang yang kita ajak berbicara. Jadi saya sarankan untuk sekarang kita memakai subjek ön Anda untuk berbicara kepada orang yang kita hormati atau kita anggap sebagai atasan atau orang tua atau untuk orang asing yang belum kita kenal dan yang umurnya lebih tua dari kita. Lalu dia. Berikutnya adalah me atau kami atau kita. Lalu ti atau kalian. Lalu önök atau Anda sekalian. Jadi önök adalah bentuk jamak dari ön, Anda. Mongguk adalah juga Anda sekalian, merupakan bentuk jamak dari monggo. Adalah mereka. Oke, jadi sekali lagi, dalam bahasa Hongaria, kata ganti orang sering sekali tidak kita ucapkan. Kenapa? Karena dari to be atau kata kerja to be, dari konjugasi kata kerja, kita sudah tahu bahwa siapakah subjek yang kita maksud. Dengan menggunakan kata kerja to be dan konjugasi yang benar, kita tahu subjek mana yang sedang kita bicarakan. Contohnya, dalam kalimat mojor wojok. Wojok adalah to be untuk subjek saya atau in. Mojor woj. Woj adalah to be untuk subjek te
atau kamu. Untuk subjek ön, monggo, atau Anda, tidak mempunyai to be. Jadi kalimatnya adalah ön mojor, atau monggo mojor. Untuk kasus seperti ini, Anda sebaiknya memang kita menggunakan subjek-subjek kita ucapkan. Tidak seperti untuk subjek in dan te yang tidak kita ucapkan, subjek ön kita ucapkan. Ön mojor, monggo mojor, atau Anda orang Hongaria. Dia juga tidak mempunyai kata kerja to be. Berarti kita ucapkan mojor, dia orang Hongaria. Berikutnya untuk subjek yang jamak. Di sini kalau kita perhatikan, sini bukan mojor tapi mojoruk. Kenapa? Akhiran OK adalah salah satu akhiran yang kita gunakan untuk mengubah kata benda dan kata sifat menjadi jamak. Dari bentuk tunggal menjadi jamak. Kenapa di sini kita menggunakan mojoruk? Karena subjeknya adalah subjek jamak. Kami, kita. Adalah subjek jamak dari subjek saya. Ti, kalian adalah subjek jamak. Subjek tunggalnya adalah kamu. Önök, Anda sekalian adalah subjek jamak dari Anda atau ön. Mongguk subjek jamak dari kata subjek mogo. Ők atau mereka adalah subjek jamak dari subjek atau dia. Jadi otomatis kata benda dan kata sifat yang digunakan dalam kalimat harus berubah menjadi jamak. Sekarang kita melihat kata kerja to be untuk subjek jamak. Kata kerja to be untuk subjek jamak yaitu yang pertama untuk subjek me atau kami atau kita yaitu vojung. Vojung. Mojorok vojung. Untuk ti atau kalian mojorok votok. Kata kerja to be-nya adalah votok. Mojorok votok. Untuk Anda sekalian tidak ada to be. Jadi kita harus mengucapkan subjeknya. Önök magyarok. Mongguk magyarok. Ők, mereka juga tidak punya to be. Jadi kita ucapkan subjeknya. Ők magyarok. Ők magyarok. Mereka orang Hongaria. Ők magyarok. Oke. Saya harap sampai di sini jelas ya bahwa jadi to be untuk kata kerja untuk subjek tunggal yaitu wojok, woj, untuk subjek jamak yaitu wojung dan wotok. Jika kita bisa menggunakan kata kerja to be yang benar, maka otomatis orang yang kita ajak berbicara tahu kita sedang berbicara tentang subjek yang mana. Kita sedang berbicara tentang siapa, tanpa harus menyebutkan si subjek tersebut. Jadi kalau ada orang bilang bahwa atau ada orang berkata mojorok wojung, wojung adalah kata kerja to be untuk kami atau kita. Berarti dia berbicara tentang kami atau kita. Jika ada orang yang bilang mojor wojok, wojok adalah kata kerja to be untuk saya. Berarti orang tersebut berbicara tentang dirinya sendiri. Jika orang mengatakan kalimat atau mengatakan kalimat mojor woj, woj adalah kata kerja
to be untuk kamu. Oh, berarti dia berbicara tentang kita, atau saya, atau kalian. Sedangkan jika orang mengatakan mojorok wotok, berarti artinya adalah kalian orang Hungaria. Berarti dia berbicara tentang orang-orang yang ada di depannya, atau kalian. Oke, sekarang kita coba cari tahu gimana atau bagaimana kita membuat negasinya. Dalam bahasa Hungaria, negasi kita menggunakan kata nem, yang berarti tidak dan juga berarti bukan. Dalam bahasa Hungar sendiri untuk mengatakan iya adalah igen. Igen. Ditulisnya I, G, E, N. Igen. Bagaimana struktur kalimat yang mengandung negasi? Di sini kita lihat berbeda. Jika dalam bentuk negasi, maka yang pertama susunannya adalah kata nem. Lalu disusul dengan kata kerja to be. Berikutnya disusul oleh kata benda atau kata sifat. Berbeda dari struktur kalimat positif, yaitu yang pertama adalah kata benda atau kata sifat diikuti oleh kata kerja. Lalu tahu dalam kalimat atau contoh kalimat di sini yaitu kata kerja to be. Tetapi untuk negasi, pertama kita menggunakan negasinya atau kata negasinya itu nem, diikuti dengan kata kerja dalam contoh di sini yaitu kata kerja to be. Berikutnya disusul oleh kata benda atau kata sifat. Kita coba. Untuk subjek in, lagi-lagi kita tidak ucapkan subjeknya. Kita langsung bilang nem vagyok magyar, atau saya bukan orang Hungaria. Untuk tes sama, kita tidak ucapkan subjeknya, kita langsung bilang nem vagy magyar. Kamu bukan orang Hungaria. Untuk subjek ön dan mogo, karena tidak ada kata kerja to be, kita harus ucapkan subjeknya, yaitu ön nem magyar. Mogo nem magyar. Anda bukan orang Hungaria. Untuk subjek atau dia, lagi-lagi tidak ada kata kerja to be. Jadi kalimatnya adalah nem magyar. Dia bukan orang Hungaria. Sekarang kita beranjak ke kata subjek atau subjek jamak. Struktur kalimat sama dengan subjek tunggal, yaitu pertama negasi, kata kerja to be diikuti kata benda dan atau kata sifat. Mi atau kita, nem vagyunk magyarok. Kita bukan orang Hungaria, atau kami bukan orang Hungaria. Ti, kalian, nem vagytok magyarok. Kalian bukan orang Hungaria. Önök, maguk, Anda sekalian, kita ucapkan önök nem magyarok, maguk nem magyarok. Anda sekalian bukan orang Hungaria. Ők, sama kita harus ucapkan karena tidak ada kata kerja to be. Ők nem magyarok. Mereka bukan orang Hungaria. Oke, semoga sampai di sini kalian jelas dan bisa menggunakan kata kerja to be dengan benar. Juga bisa menggunakan negasi dengan benar jika bertemu dengan kata kerja to be atau dalam bahasa Hungaria le3. Kita menuju ke slide berikutnya.
kita berlatih mencari kata kerja to be yang benar. Oke? Dalam slide ini ada 10 kalimat yang harus kalian cari kata kerja to be-nya. Di bawahnya ada bantuan kamus kecil jika kalian tidak tahu apa arti dari kata-kata yang ada dalam kalimat-kalimat di sini. Oke, kalian bisa pause video ini, lalu kalian lanjutkan jika kalian sudah selesai mengerjakan atau selesai mengisi kata kerja to be dalam kalimat-kalimat di sini. Oke, ini adalah kata kerja to be yang benar. Yang pertama, Monjoruk Vojung, Onjortunar Vojuk, Peter Vojuk, Nempal, Önök Angolok, tanpa kata kerja to be, Éhes vagy, atau kamu lapar, Diakok vagy, kalian murid-murid atau kalian pelajar, Widiak vagy, kamu pelajar baru atau kamu murid baru, Indonesia, Nem Kinoi. Dia orang Indonesia, bukan orang Cina. Karena subjeknya jadi tidak ada kata kerja to be. Ökoşok. Ökoşok. Karena subjeknya berarti juga tidak ada kata kerja to be. Kalimat terakhir, Farotok Hojung. Kami capai atau kami lelah. Bagus. Jika kalian merasa capek, kalian bisa pause, istirahat sebentar, dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang akhiran ul dalam bahasa Hungaria. Kalimat yang akan kita bahas di sini adalah kalimat terakhir, yaitu Beszélek Indonezul és Angolul. Most tanulok magyarul. Di sini ada 3 akhiran ul, tetapi salah satu akhiran menggunakan huruf u yang mempunyai titik 2. Apa perbedaan akhiran ul yang huruf u-nya titik 2 dan huruf u-nya tanpa titik 2? Kita akan mencoba mencari tahu kenapa. Dan setelah kita tahu, saya berharap kita bisa menggunakan atau memilih akhiran yang benar untuk kata-kata atau nama-nama bahasa yang ingin kita ucapkan. Oke. Pertama kita akan mencari tahu apa perbedaan antara nama negara dan jenis kebangsaan atau kewarganegaraan. Dalam bahasa Hungaria, nama negara secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu nama negara yang mempunyai kata ország dan nama negara yang berakhiran ia, serta nama negara yang tidak berakhiran kata ország dan tidak mempunyai akhiran ia. Secara garis besar, untuk mendapatkan jenis kebangsaan atau kewarganegaraan, kita bisa memotong kata ország pada nama negara yang berakhiran dengan ország. Untuk nama negara yang berakhiran dengan ia, kita hilangkan akhiran ia untuk mendapatkan jenis kewarganegaraan atau jenis kebangsaan. Yang berikutnya adalah jika kata atau nama negara tidak berakhiran dengan ország dan juga tidak berakhiran dengan ia, maka pada umumnya kita tambahkan huruf i. Tapi perlu diingat, ada beberapa nama negara yang pembentukan jenis
kebangsaan atau jenis kewarganegaraannya tidak sesuai dengan rumus atau logika-logika yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu menghilangkan kata osak, lalu menghilangkan kata iya, lalu menambahkan huruf i. Jadi selalu ada pengecualian. Oke, kata yang pertama, Magyarország adalah nama negara Hongaria. Kata sifatnya Magyar, kita hilangkan kata ország. Berikutnya, Franciaország adalah nama negara Perancis. Kata sifat atau bisa dibilang jenis kebangsaan dan kewarganegaraannya adalah Francia. Kita hilangkan kata ország. Anglion adalah nama negara Inggris. Jenis kebangsaannya Onggol. Bisa dilihat di sini akhirannya adalah iya, kita hilangkan, tetapi setelah menjadi kata sifat harus mendapat tambahan huruf O. Indonesia, negara Indonesia, kata sifatnya adalah Indonesia. Skotia adalah Skotlandia, kata sifatnya adalah Skot. Malaysia, kata sifatnya Molai. Kino, kata sifatnya Kinoi. Vietnam, kata sifatnya Vietnami. Schweiz, kata sifatnya Schweizi. Teufel, kata sifatnya Toy. Dari kata sifat kenegaraan atau kebangsaan ini, kita bisa gunakan untuk membuat atau kita bisa gunakan dengan kata benda. Atau kita untuk melengkapi kata benda. Contohnya, Magyar Solami. Solami, Hongaria. Francia Parfum. Francia Parfum. Atau parfum, Prancis. Ongo Turista, yang berarti turis Inggris. Indonesia Butol. Butol adalah mebel. Mebel dari Indonesia. Scott Whisky. Whisky dari Skotlandia. Molanya bahasa Melayu. Kinoi Etel, makanan Cina. Vietnami Lavesh, sup dari Vietnam. Schweizi Oro, jam tangan Swiss. Toy kenyang, masakan Thailand, masakan Thai. Oke, semoga sampai di sini kalian jelas bagaimana cara membuat kata sifat dari nama negara. Sekarang, dari kata sifat tersebut, kita akan mencoba membuat kata keterangan, atau kita membuat, bisa dibilang kata keterangan, tapi dalam bahasa lain, kita sering menyebutnya sebagai, kita menganggapnya sebagai objek. Tapi dalam bahasa Hongaria, jika kita berbicara tentang bahasa suatu negara, atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang dalam negara tersebut, kita menganggapnya sebagai kata keterangan. Akhiran ul pada umumnya adalah akhiran untuk membuat kata keterangan. Penggunaan yang pertama yang akan kita pelajari adalah penggunaannya untuk mengubah kata sifat dari nama negara menjadi nama bahasa. Jadi untuk membuat kata keterangan bahasa, kita menggunakan akhiran ul atau ul. Yang mana yang kita pilih, kita harus menyesuaikan dengan hukum harmoni suara. Sekali lagi, harmoni suara atau harmoni bunyi dalam bahasa Hongaria sangat penting. Oke.
kita akan coba lihat atau kita coba memikirkan kira-kira apa pertanyaan apa yang berhubungan dengan bahasa. Kalimat pertanyaan yang pertama yaitu "어전 sales?" Itu bagaimana kamu berbicara? "Yan sales?" Kamu berbicara dengan bahasa apa atau bagaimana kamu berbicara? "Sales onggolul." Kamu berbicara bahasa Inggris? Dan jawabannya "Besilek mojorul." Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan kata tanya hojon yang berarti bagaimana, nian atau bisa dibilang yang mana, nian yalban bahasa yang mana. Jadi kenapa di sini kita menggunakan akhiran ul? Karena dalam bahasa Hongaria pertanyaannya bukan kamu berbicara bahasa apa, tetapi kata tanya yang digunakan adalah bagaimana. Dan bahasa yang mana atau bahasa yang bagaimana. Jadi, dalam bahasa Hongaria, untuk bertanya tentang bahasa, mereka menggunakan kata tanya yang berbeda dibandingkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Mereka menggunakan kata tanya bagaimana. Dan secara logika, kalau orang bertanya bagaimana, kita akan menjawab dengan jawaban yang mengandung informasi keterangan. Jadi kita mengubah kata sifat untuk menjadi kata keterangan. Karena itu kita menggunakan akhiran ul. Oke, akhiran ul atau u tanpa titik, dan u yang pakai titik dua, yang mana yang kita pakai? Lagi-lagi kita harus mengacu pada penggolongan jenis huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Kita coba kembali lagi tentang golongan huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Kita berkonsentrasi pada golongan kedua, yaitu berdasarkan pengucapannya. Jadi akhiran u atau akhiran ul terdiri dari huruf u tambah titik yang merupakan huruf vokal me yang berarti dalam atau berat. Jadi kita menggunakan akhiran ul jika nama bahasa huruf vokalnya terdiri dari vokal me. Jika nama bahasa mengandung huruf vokal mogos, maka otomatis kita menggunakan akhiran ul, u yang ada titiknya. Jadi kita menyesuaikan. Jika katanya mengandung huruf vokal yang me, kita harus menggunakan akhiran ul, u tanpa titik. Jika kata atau nama bahasanya terdiri dari huruf vokal yang mogos, maka kita menggunakan akhiran ul yang punya titik dua. Oke, saya harap sampai di sini jelas. Kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Oke. Mojororsak menjadi mojor. Lalu mojorul, hurufnya o, maka kita memilih akhiran ul yang tanpa titik dua. Orosul, hurufnya oo, kita menggunakan akhiran ul, karena huruf o adalah huruf yang masuk kategori huruf vokal yang me, berat. Fronsio menjadi fronsiaul. Kita menggunakan akhiran u tanpa titik karena huruf vokalnya adalah o, i, a. Atau huruf vokal me. Di sini kita lihat bahwa Francia huruf
vokal terakhir O menjadi A. Jadi untuk kata sifat suatu negara yang berakhir dengan huruf vokal, maka huruf vokalnya berubah menjadi huruf vokal beraksen. Jadi kata sifatnya fronsio, tapi kata keterangannya di fronsiaul. Molai menjadi molaiul. Kinoi menjadi kinoiul. Vietnami menjadi Vietnamiul. Toi menjadi toyul. Berikut ini kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menggunakan huruf vokal yang me. Jadi kita menggunakan akhiran ul tanpa titik dua. Sekarang Indonesia. Indonesia menjadi Indonesiul. Ada huruf vokal I, O, dan E. Tapi kita menggunakan akhiran UL. Kenapa? Kan ada huruf O. Iya, tetapi huruf I dan huruf E adalah huruf yang masuk golongan huruf mogos, huruf vokal mogos. Jadi kita juga menggunakan akhiran ul yang titik dua karena huruf vokal U adalah huruf vokal kategori mogos. Gorok Gorokosak adalah Yunani. Kata sifatnya gorok, kata keterangan bahasanya gorogul. Heber adalah bahasa Yahudi. Hebrew berbahasa Yahudi. Swetorsak, kata sifatnya Swed, kata keterangan bahasanya Swedul. Oke, jadi dari beberapa contoh ini, kalian bisa lihat kapan kalian harus menggunakan akhiran ul, u yang tanpa titik, dan akhiran ul, u yang pakai titik dua. Oke, kita coba latihan ya. Oke. Minyanyian bahasa Kosenderek. Orang-orang berbicara bahasa apa? Hojhibyu Kolokoid. Apa nama penduduknya? Oke. Di sini ada beberapa nama negara. Kalian coba cari tahu nama negara tersebut dalam bahasa Indonesia bagaimana. Lalu kalian cari tahu atau kalian kira-kira nama atau kata sifat kebangsaannya apa. Terus kalian tambahkan akhiran untuk merubahnya menjadi kata keterangan. Contohnya Magyarország yaitu Hongaria. Kata sifat atau kata jenis kebangsaan dan kenegaraannya yaitu Magyar. Kata keterangannya jadi Magyarul. Oke. Kalian bisa post video ini, kalian kerjakan, setelah kalian selesai, kalian lanjutkan videonya untuk mencari jawaban yang tepat. Berikut ini adalah jawaban-jawaban dari nama-nama negara, kata sifat kebangsaannya, begitu juga kata keterangan bahasa. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam slide ini kita akan belajar bagaimana mengubah kata benda tunggal menjadi jamak. Tapi sebelumnya, kita mengulang lagi penggolongan dari huruf-huruf vokal dalam bahasa Hungaria. Oke, kalian ingat-ingat lagi, kita ingat-ingat lagi, karena huruf-huruf vokal ini akan membantu kita mencari tahu atau memilih akhiran apa yang akan kita pakai untuk menjamakkan suatu kata benda. Oke.
penjamaan suatu kata benda kita bagi menjadi dua bagian terbesar, yaitu kata benda yang dasar. Kata benda yang dasar itu kata benda yang umum, yang tidak terdiri dari akhiran, atau kata benda yang memang adalah benda yang nyata, atau bukan abstrak. Oke, yang pertama, kita tambahkan huruf K jika kata benda berakhiran huruf vokal. Jika huruf terakhir adalah O sama E, maka berubah menjadi A atau E. Jadi kalian masih ingat ya, dalam slide tentang kata kerja to be, di sini kata kalimat mojoroku wajung yang berarti kami orang Hungaria, di sini ada akhiran OK. Ini adalah salah satu akhiran untuk mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak. Oke, untuk yang pertama adalah dengan hanya ditambah huruf K. Contohnya, auto jadi auto, opom jadi opak. Auto adalah mobil, opo adalah ayah. Oke, jadi akhiran O berubah menjadi panjang, akhiran O berubah menjadi panjang. Jadi O jadi A. Kata benda tunggal dari ayah adalah opo. Opo. Setelah jamak menjadi opak. Oke. Berikutnya kita tambah akhiran eka. Jika kata dengan satu suku kata dan huruf vokalnya adalah e, i, kadang-kadang u, dan lebih dari satu suku kata yang ada huruf vokal monggos. Oke. Jadi, kita tambahkan huruf EK jika kata bendanya mengandung huruf vokal E, I, kadang U, dan satu kata yang terdiri dari lebih dari satu suku kata yang huruf vokalnya adalah huruf vokal monggos. Contohnya, kesh menjadi keshek, zenis menjadi zenisek. Oke, berikutnya akhiran OK, seperti dalam kata mojorok. Jika katanya memakai huruf vokal me dan vejes. Vejes adalah campuran. Jadi jika kata benda mengandung huruf vokal me atau huruf vokal yang campuran, yaitu ada me juga ada monggos, maka kita memberikan akhiran OK. Contohnya pok atau laba-laba menjadi pokok. Bor menjadi borok, atau bor adalah wine, minuman anggur. Oke, yang berikutnya ditambah akhiran AK. Di sini sangat jarang, ya. Sangat-sangat jarang. Kita memberikan akhiran AK jika kata terdiri dari satu suku kata dan mempunyai huruf O atau A. Atau kata yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, tetapi akhiran A berubah menjadi O. Kita lihat contohnya ya. Hol menjadi holok. Modar menjadi modorok. Jadi huruf A akan berubah menjadi O jika penjamakannya mendapat akhiran AK. Selanjutnya, ditambah akhiran EK, O.2, EK atau EK, jika kata benda terdiri dari satu suku kata dan mempunyai huruf vokal E dan E. Atau bisa juga suatu kata yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, tetapi semua huruf vokalnya adalah E, U, U.
Contohnya, ker, keruk, beren, berenduk. Ker adalah lingkaran, beren adalah koper. Oke, kita ke slide berikutnya. Kata benda yang kedua yang akan kita jamakkan adalah kata benda yang abstrak atau bukan kata benda yang bisa kita lihat, bisa kita genggam. Di sini adalah kata benda yang mempunyai akhiran atau yang berakhiran. Oke. Jika kata benda berakhiran AS, maka untuk jamak kita tambahkan akhiran OK. Jika kata benda berakhiran ES, kita jamakkan dengan akhiran EK. Contoh, otage, otajuk, pengaruh. Beszélgetés, obrolan. Kata benda berakhiran as, kita jamakkan dengan akhiran OK. Kata benda akhiran is, kita jamakkan dengan akhiran EK. Holas menjadi holasuk, nelayan. Sinis menjadi sinesek, atau aktor atau aktris. Kata benda berakhiran man, kita jamakkan dengan akhiran OK. Kata benda berakhiran main, kita jamakkan dengan akhiran eka. Korman, kormanyuk. Pemerintah, pemerintahan. Süteme, sütemenyek. Kue-kue. Kata benda berakhiran om, kita jamakkan dengan akhiran oka. Alom, alamok. Alom juga bisa diartikan pemerintah, pemerintahan juga bisa diartikan negara. Kata benda akhiran os sama os, kita jamakkan dengan akhiran oka. Kata benda berakhiran es, kita jamakkan dengan akhiran eka. Kata benda berakhiran es, kita jamakkan dengan eka. Contohnya, oras, orasuk. Ahli atau tukang jam. Ostolos, ostolosuk. Atau tukang kayu. Érzés, érzések. Perasaan. Kata benda berakhiran syak, kita jamakkan dengan akhiran oka. Kata benda berakhiran shek, kita jamakkan dengan akhiran eka. Contoh, borat cagok. Pertemanan. Mester shek, mester shengek. Keahlian. Kebisaan. Kata benda berakhiran zot, kita jamakkan dengan akhiran oka. Kata benda berakhiran z, kita jamakkan dengan eka. Contohnya, hotarozot, hotarozotok. Keputusan. Nezet, nezetek. Penglihatan. Kata benda berakhiran olom menjadi olmok. Kata berakhiran elem menjadi elmek. Contohnya, forodolom, forodolmok. Revolusi. Serelem, serelmek. Cinta. Atau perasaan cinta. Selanjutnya, yang terakhir adalah kata benda yang berakhiran eka. Di sini ada dua kemungkinan. Semuanya tergantung dari hukum bunyi atau hukum harmonisasi atau harmoni bunyi. Contohnya, keberek menjadi keberekek. Atau campuran. Bisa campuran bahan kimia, atau campuran makanan, dan lain-lain. Morodek menjadi morodekok. Oke. Tetapi untuk morodek ini, walaupun berakhiran eka, ternyata untuk jamaknya kita menggunakan akhiran oka. Kenapa? Karena dua huruf vokal sebelumnya adalah huruf vokal oo, yaitu huruf vokal yang me. Jadi kita menggunakan
akhiran jamak yang mempunyai huruf vokal me juga, yaitu O. Moro de cook. Oke, semoga sampai di sini kalian masih mengikuti. Kita akan coba ke slide berikutnya. Oke. Dalam proses penjamaan seringkali ada perubahan vokal. Di sini saya bagi dua menjadi perubahan vokal yang sering terjadi dan perubahan vokal yang jarang terjadi. Yang pertama, contohnya adalah huruf terakhir dalam suku kata dari tinggi menjadi pendek. Jadi huruf vokalnya dari tinggi menjadi pendek. Contoh huruf vokal dari kata carrot. Huruf E adalah huruf vokal panjang. Setelah dijamakkan menjadi pendek, yaitu kerekek. Kerek, kerekek. Ut, jalan, jadi utok. Jadi U-nya berubah menjadi pendek, yang artinya tidak pakai aksen. Yang selanjutnya, mendapat tambahan huruf V, yaitu jika kata benda terdiri dari satu suku kata dan huruf terakhir adalah vokal. Sebelum ditambah akhiran untuk penjamaan, kita selipkan huruf V. Contohnya V menjadi vivek. Rumput. Ke menjadi kevek. Batu. Berikutnya adalah perubahan vokal yang sangat jarang terjadi. Jika kata benda terdiri dari satu suku kata, dia mempunyai huruf tengah E, I, maka ditambah akhiran eka untuk penjamaan. Tuz, tuzek. Bukan tuzuk. Karena biasanya jika huruf vokalnya U, titik 2, atau O titik 2, maka penjamaannya menggunakan akhiran EK, O titik 2K. Tetapi untuk kasus tuz ini menjadi tuzek. Yang berikutnya, satu huruf vokal akan hilang. Contohnya dolok atau sesuatu hal menjadi dolgok. Alum menjadi almok. Alum adalah mimpi. Lelek, jiwa menjadi lelkek. Yang berikutnya adalah kata yang berakhiran huruf vokal U dan U menjadi mendapat akhiran eka atau oka. Contohnya view berubah menjadi viok. Boryu menjadi boryok. Jadi huruf U atau U berubah menjadi E atau O. Dalam bahasa Hongaria, penjamaan juga terjadi atau juga terjadi pada kata sifat. Kita sebenarnya menggunakan rumus yang sama untuk menjamakkan kata sifat. Rumus yang sama dengan penjamaan kata benda. Tetapi ada pengecualian jika kata sifat berakhiran dengan huruf vokal yang beraksen panjang seperti O, E, U, U. Maka, jika huruf vokalnya berakhiran dengan huruf O, maka untuk kata sifatnya kita tambahkan akhiran oka. O jadi oka. Tulal hotu atau artinya bisa didapatkan menjadi tulal hotuok. Jika berakhiran E, penjamaannya menjadi berakhiran eka. Lele atau sesuatu yang merangkul menjadi lelek. Jika berakhiran U, ditambah akhiran oka. Somoru, sedih, somorubok.
Untuk kata sifat yang berakhiran huruf U, maka ditambah akhiran eka. Kenyu, kenyuek. Tetapi dalam bahasa Hungaria sendiri akan kalian temui bahwa bentuk jamak dari kata sifat yang berakhiran huruf vokal o, e, u, ternyata seringkali juga hanya berakhiran dengan huruf K saja. Contohnya tulah hoto menjadi tulah hotok, ölalu menjadi ölaluk, sumuru menjadi sumuruk, kenyu menjadi kenyuk. Jadi dua-duanya untuk saat ini memang bisa dipakai dua-duanya. Oke, penjamaan kata sifat hanya terjadi jika kata sifat itu berdiri sendiri. Penjamaan kata sifat hanya terjadi jika kata sifat itu berdiri sendiri. Jika ada kata benda yang mengikuti kata sifat, maka yang dijamakkan cukup kata bendanya saja. Contohnya, ezek zebruhak. Ini baju-baju cantik. Ezek adalah kata sandang dari ez ini, tetapi kita jamakkan. Jika dalam kalimat tidak ada kata benda, maka otomatis yang kita jamakkan adalah kata sifat. Contohnya, kita sedang ada di pasar atau di toko. Kita melihat baju-baju. Kita ingin bilang bahwa baju-baju itu cantik, tapi karena kita tahu bahwa yang kita bicarakan adalah baju, untuk membuat kalimatnya lebih efektif, kita bilang ezek sepek. Ini cantik-cantik. Ezek sepek. Ini cantik-cantik. Oke, semoga sampai di sini kalian masih mengikuti dan masih paham. Kita ke slide berikutnya. Slide latihan. Coba kalian ubah kata-kata benda ini menjadi dalam bentuk jamak. Oke, kalian bisa pause video ini, lalu kalian lanjutkan setelah kalian selesai membuat bentuk jamak dari kata-kata ini. Oke, berikut ini adalah jawaban dari bentuk jamak dari kata-kata sifat yang tadi. Vilamos menjadi vilamoshuk. Vilamos adalah tram. Iskola menjadi iskolak. Sekolah. Villa menjadi vilak. Garpu. Has menjadi hazok. Rumah. Ostol menjadi ostoluk. Meja. Modar menjadi modorok atau burung. Level menjadi lebelek atau surat. Ejetem menjadi ejetemek atau universitas. Kert menjadi kertek atau kebun atau taman. Dokter nu menjadi dokter nuk atau ibu dokter. Di sini bisa kita lihat bahwa huruf panjang, huruf A panjang berubah menjadi huruf pendek. Jadi huruf E panjang menjadi huruf pendek. Dari E menjadi E. Dalam slide ini ada beberapa contoh kata benda yang sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa berlatih dengan cara menjamakkan semua kata benda yang kalian temuin dalam foto ini. Oke, sekarang kita beranjak ke slide berikutnya. Kita akan membahas akhiran bol dan akhiran n, seperti dalam kalimat Indonesia bol yotem dan Budapesten lokum. Oke. Ternyata akhiran bol dan akhiran n adalah akhiran yang ada hubungannya dengan keterangan tempat. Oke. Jika kita berbicara tentang tempat, maka
akan ada 3 jenis kata tanya, yaitu dari mana atau honon, di mana atau hol, hoba atau kemana. Oke, jadi honon di mana, honon dari mana, hol di mana, hoba kemana. Dari mana, di mana, kemana. Dalam bahasa Hongaria, untuk menjawab pertanyaan dari mana, kita menggunakan akhiran bol, dol, dan röl, röl. Untuk menjawab pertanyaan di mana, kita menggunakan akhiran bon, ben, dan akhiran en, en, en. Untuk menjawab pertanyaan hoba atau kemana, kita menggunakan akhiran bobe, dan akhiran rore. Oke, untuk mencari tahu akhiran mana yang harus kita pakai atau akhiran mana yang harus kita pilih, maka kita lagi-lagi harus mengacu pada penggolongan jenis kata atau penggolongan jenis huruf vokal dalam bahasa Hongaria. Jika masuk golongan me, maka kita harus memilih akhiran yang mempunyai huruf vokal me. Jika katanya mengandung huruf vokal mogos, maka kita mencari akhiran yang menggunakan huruf vokal mogos. Oke. Akhiran bolbe, bonben, bobe, kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang tempat untuk semua kota di Hongaria yang berakhir dengan huruf N, M, N, dan R. Kecuali kota yang mengandung kata var. Walaupun berakhir huruf R, tetapi kita tidak menggunakan akhiran bol, bonben, bobek. Okay? Berikutnya adalah nama negara yang di luar Hongaria. Berikutnya nama kota di luar Hongaria. Berikutnya untuk tempat-tempat yang tertutup seperti iskola, sekolah, kórház, rumah sakit, börtön, penjara, dan kertben. Ini adalah pengecualian. Kenapa kertben mendapat akhiran ben? Ini kan bukan tempat tertutup. Ya, kalian akan selalu bertemu dengan beberapa pengecualian. Berikutnya kita pakai juga jika huruf terakhir dari tempat tersebut adalah huruf O atau E, berubah menjadi A dan E. Jadi huruf pendek jadi tinggi. Iskola menjadi iskolabon. Oke. Berikutnya, akhiran röl, en, rore, kita gunakan untuk semua kota di Hongaria yang huruf terakhir bukan N, R, N, N. Oke. Nama kota di Hongaria yang berakhiran dengan huruf vokal. Nama kota. Nama kota di Hongaria mengandung kata var. Magyarország, nama negara Hongaria. Terus nama pulau. Termasuk di sini yaitu Fulop-Sziget. Fulop-Sziget itu bukan nama pulau, adalah nama negara. Tapi mengandung kata Sziget. Fulop-Sziget adalah Filipina. Berikutnya tempat yang terbuka. Repülőtér atau bandara, pályaudvar atau stasiun kereta. Tapi perlu diingat, seperti kata rendőrség atau kepolisian, kita menggunakan akhiran walaupun kepolisian adalah gedung, tapi kita menggunakan akhiran en. Posto adalah kantor pos, kita tetap menggunakan akhiran
N, Postan. Walaupun ini adalah tempat tertutup. Untuk konser, kita menggunakan akhiran EN. Begitu juga dengan festival. Kita menggunakan akhiran ON. Walaupun konser berada dalam ruangan, tetap kita harus menggunakan akhiran EN. Festival juga begitu. Festival bisa diselenggarakan di dalam ruangan, tetapi tetap kita menggunakan akhiran ON. Jika huruf terakhirnya OE, berubah menjadi AE. Jadi postam menjadi postan. Oke. Semoga sampai di sini kalian mengikuti, kalian bisa catat, karena kita akan berlatih mencari akhiran untuk setiap kata, setiap nama-nama tempat berikut ini. Oke. Pertama, kita akan berlatih menambahkan akhiran både dan rel. Berikutnya, kita akan berlatih menambah akhiran bonden, n. Dan slide terakhir, kita akan berlatih menambahkan akhiran bobe dan rore. Oke. Sebelumnya, kalian lihat dulu kata-kata yang akan kita cari akhirannya. Di sini ada uca yang berarti jalan, port berarti pantai, ter berarti lapangan atau alun-alun, Pec adalah salah satu kota di Hungaria, Nyíregyháza juga nama kota di Hungaria, Kaposvár nama kota di Hungaria, Külföld yang berarti luar negeri, Usoda adalah kolam renang, Hegy adalah gunung, Szállodda adalah hotel, Sziget adalah pulau, London, kota London, Debrecen salah satu kota di Hungaria, Székesfehérvár juga salah satu kota di Hungaria, Békéscsaba salah satu kota di Hungaria, dan Iskola atau sekolah, lalu Föld atau bumi, Hegyek atau pegunungan, Körút adalah ring road, Balaton nama danau. Ingat ya, nama danau bukan nama kota. Eger nama kota, Szeged nama kota, Kecskemét nama kota, Nagykanizsa nama kota, Piac pasar, Világ dunia, Ház rumah, Út jalan, Rockport bibir sungai, Miskolc nama kota di Hungaria, Szentendre nama kota, Szombathely nama kota, Gödöllő nama kota, Bevásárlóközpont pusat perbelanjaan, Lokaj apartemen, WC atau Mosdo WC. Sebelum kita melangkah ke latihan mencari akhiran, saya akan mencoba menambahkan beberapa informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan tempat. Untuk kata uca, saya sudah memberikan jawaban, contoh yaitu uca menjadi ucabon. Oke, tetapi kita juga bisa bilang ucan. Jika kita tidak tahu nama jalan atau tidak ada detail alamat, maka kita bisa mengucapkan ucan. Olucan. Balaton, ya seperti saya bilang tadi, bahwa adalah nama danau, bukan nama kota. Oke. Artikel os dan artikel o kadang kita gunakan untuk menyebutkan nama negara. Tetapi untuk nama benua, nama negara, kota, dan nama seseorang tidak didahului dengan kata sandang. Contohnya Afrika ya Afrika, Anglia atau Inggris ya Anglia. Nama ono juga ono. Kita tidak memakai kata sandang os dan o.
Untuk negara yang terdiri lebih dari satu kata, maka harus didahului dengan kata sandang os dan ok. Contohnya, os Amerikoi Ejesut Alomok atau Amerika Serikat. Lalu, os Ejesut Kiraisat. Britania Raya. O Kinai Nep Kustarshoshat. Kinoi Nep Kustarshoshat. Maaf, ini huruf O tanpa coret ya, tanpa aksen. Bukan kina, tapi kinoi Nep Kustarshoshat. Negara Demokratik Republik of China. Tapi kita lebih sering menggunakan kata Cina untuk mengucapkan nama negara Cina atau Tiongkok. Oke, kalian coba cari kalian tambahkan akhiran bol, rol untuk semua kata yang ada di sini, yang ada nama tempat. Selanjutnya, kalian memberikan akhiran bon, ben, en untuk semua kata ini, dan lalu diikuti dengan akhiran bobe dan rore untuk semua kata di sini. Kalian cari tahu akhiran mana yang harus kalian pilih. Ingat, bol, rol itu untuk menjawab pertanyaan. Dari mana? Bon, ben, en itu untuk menjawab akhiran atau pertanyaan di mana. Akhiran bobe, rore untuk menjawab kata tanya kemana atau hova. Honon, hol, hovo. Kalian bisa post video ini, kalian lanjutkan ketika kalian siap dengan jawaban kalian. Oke, berikut ini adalah jawaban dari akhiran bol, rol. Berikut ini adalah jawaban dengan akhiran bon, ben, en. Berikut ini adalah jawaban dengan akhiran bobe dan rore. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa ada beberapa nama yang saya potong karena ketidakadaan tempat. Jadi harap maklum. Contohnya kata nama kota Nyirek Hazo. Ini saya hanya tulis Hazarol, tapi sebenarnya ini saya potong karena tempatnya tidak cukup ya. Semoga kalian bisa maklum. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa mengikuti kelas ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan pesan lewat email atau pesan di dalam YouTube ini, atau untuk yang sudah masuk grup Monjorora bisa tulis langsung di grup WhatsApp Monjorora. Oke, sampai di sini. Question number 7. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Oke, terima kasih.